sahabat Aura Berbagi. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan aplikasi Simpi dari pihak penyedia kartu tani. Dalam hal ini untuk Kabupaten Pinrang adalah Bank BRI. Sebagai gambaran, Simpi ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia, di mana di dalam aplikasi ini memuat berbagai macam informasi seperti jumlah kelompok tani di suatu wilayah, data petani di setiap kelompok, komoditi yang diusahakan oleh petani, kebutuhan pupuk yang digunakan petani setiap musim tanam, kemudian dapat mengecek atau mengetahui penebusan pupuk yang dilakukan oleh petani melalui kartu tani. Aplikasi Simpi ini juga merupakan dasar dari pihak Bank Himbara dalam menerbitkan atau mencetak kartu tani. Jadi, data yang pada aplikasi ERDKK yang telah disetujui secara berjenjang sampai persetujuan Kadis dan dikelola oleh pusat dan dinyatakan valid, data tersebut akan diserap oleh pihak Bank Himbara dan dimasukkan ke dalam aplikasi Simpi yang selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan pencetakan kartu tani. Baik, sahabat Aura Berbagi, itu tadi sedikit pengantar mengenai aplikasi Simpi ini. Jadi kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara penggunaan aplikasi Simpi. Dan tonton videonya sampai selesai, karena di akhir video saya akan mencoba memberikan trik cara mengatasi permasalahan kartu tani yang tidak dapat digunakan yang diakibatkan karena dekline 02 maupun kota 0. Baik, kita langsung saja cara penggunaan aplikasi Simpi. Baik, kita buka browsing. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Masuk, ketikkan URL atau link simpi.bri.co.id, lalu enter. Akan muncul manajemen kota subsidi pupuk yang meminta untuk memasukkan user dan password. Langkah selanjutnya, masukkan user ID dan password yang telah diberikan oleh pihak Bank BRI. Lalu klik login. Kita akan masuk ke dalam menu home yang berisi profil user, dan pada bagian kiri layar kita lihat terdapat beberapa menu seperti home, kemudian RDKK. Pada menu RDKK ini terdapat beberapa pilihan, yaitu daftar kelompok tani. Kita coba klik daftar kelompok tani ini. Akan memuat data kelompok tani di satu kecamatan. Dan memiliki beberapa aksi seperti ubah, hapus, kemudian daftar anggota. Tapi saya sarankan di sini teman-teman jangan melakukan perubahan data di sini, karena akan mempengaruhi data pada kartu tani
Untuk melihat data anggota, dapat mengklik detail pada kolom perubahan data anggota. Di sini akan muncul daftar anggota, daftar petani, penerima kartu tani. Selanjutnya pada kiri layar terdapat menu penyusunan RDKK. Kita klik, akan memperlihatkan data kelompok tani dan luasan dan kebutuhan pupuk setiap musim tanamnya. Tapi pada menu ini belum dapat ditampilkan data apapun. Selanjutnya pada menu kiri layar terdapat laporan RDKK. Kita klik. Pada menu ini berisikan data penebusan setiap kelompok pada setiap musim tanam. Tapi pada kolom ini masih kosong dan belum dilakukan update oleh pihak perbankan. Menu selanjutnya di kiri layar itu data MID kecamatan. Kita klik. Akan menampilkan data MID setiap kios, tapi di sini juga kosong, cuman ada aksi tambahkan data MID. Selanjutnya pada menu kiri layar terdapat menu input data lahan. Kita klik. Akan menampilkan peta sebaran petani Indonesia. Di sini kita dapat memfilternya berdasarkan petani atau luasan, tapi di sini masih belum maksimal, tampilannya belum terupdate. Kita kembali saja, dan pada menu berikutnya adalah pencarian data petani. Di sini kita dapat melakukan pencarian dengan menggunakan NIK, nomor kartu tani, maupun data kelompok tani. Tapi di sini saya contohkan menggunakan NIK. Kemudian kita masukkan nomor identitas, nomor NIK petani. Setelah selesai, kita klik cari. Maka akan tampil data petani, nomor kartu, nama penyalur, dan MID kios, berapa jatah pupuk, dan luasannya. Dan riwayat transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu tani. Dan menu ini sering akan digunakan oleh teman admin dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait mengenai kartu tani. Menu selanjutnya di kiri layar adalah monitoring transaksi. Kita klik, akan menampilkan data transaksi pembelian pupuk oleh petani menggunakan kartu tani dan sisa kuota yang dimiliki oleh petani. Itulah menu yang tersedia pada aplikasi Simpi, dan sesuai janji saya di awal video, kali ini saya akan membagi tips bagaimana mengatasi permasalahan kartu tani yang diakibatkan oleh kuota kosong maupun decline 02. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Permasalahan utama yang sering dijumpai yang menyebabkan kartu tani tidak dapat digunakan dalam melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi itu ada dua hal, yaitu yang pertama kuota kosong dan decline 02. Baik, kita akan bahas permasalahan yang pertama, kuota 0, penyebab dan cara mengatasinya. Pada saat kartu tani digesekkan pada mesin edisi, akan memperlihatkan kuota pada kartu tani adalah kosong atau tidak berisi. Sedangkan pada RDKK, petani tersebut tercatat dan memiliki kuota. Untuk mengetahui permasalahannya, langkah yang pertama, buka aplikasi Simpi dan klik menu pencarian data. Search menggunakan NIK,
lalu masukkan NIK petani tersebut. Klik cari dan akan tersaji tampilan data petani, dan ternyata betul kuota petani tersebut 0 pada aplikasi Simpi. Langkah yang kedua yang dilakukan adalah buka aplikasi ERDKK dan cari data petani tersebut pada menu pengajuan. Setelah data petani tersebut muncul, dapat dilihat ternyata ada perbedaan penulisan nama, yaitu menggunakan huruf P, Fatahuddin dan Fatahuddin. Data yang seperti ini akan masuk ke dalam data reject bank yang menyebabkan pada aplikasi Simpi terdaftar kuota 0. Data yang tergolong dalam data reject bank yaitu apabila satu NIK terdaftar 2 nama yang berbeda dan terjadi kesalahan penulisan. Selain itu, dapat juga karena adanya perbedaan identitas seperti nama ibu dan yang lainnya. Seharusnya data reject bank itu dapat dilihat pada aplikasi RDKK, itu data reject bank, dan diedit oleh teman-teman admin. Tetapi untuk saat ini akses dari pihak Bank Himbara belum dapat masuk ke dalam data reject bank untuk mengisi data tersebut. Sehingga langkah untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh kuota kosong adalah meminta data reject bank kepada pihak bank penyedia kartu tani di daerah teman-teman dan melakukan pengeditan pada saat aplikasi RDKK terbuka. Karena pengeditan data reject bank ini hanya dapat dilakukan pada aplikasi RDKK. Tidak dapat dilakukan pengeditan pada aplikasi Simpi. Jadi setelah pengeditan di aplikasi RDKK, secara otomatis akan terjadi perubahan data pada aplikasi Simpi. Permasalahan yang kedua adalah decline 02. Decline 02 di sini berarti kartu tidak terbaca oleh mesin edisi pada KPL atau kios pengecer pupuk bersubsidi. Hal ini diakibatkan karena beberapa hal. Yang pertama, data petani tersebut tidak terdaftar pada KPL tempat melakukan gesek kartu. Yang kedua, nomor kartu ATM atau kode MID kios belum terdaftar, sehingga kartu tani tidak bisa terbaca di mesin edisi. Ilustrasinya seperti ini. Untuk mengatasi permasalahan decline 02, caranya buka aplikasi Simpi, kemudian buka pencarian data petani dan lakukan search seperti tadi. Di sini kita akan melacak di mana letak data tersebut salah. Nah, setelah tampilan data petani tersebut muncul, dapat dilihat ternyata penyebab decline 02 di sini adalah nomor kartu itu belum terisi. Untuk permasalahan seperti ini dapat dilakukan, yaitu menyarankan kepada petani untuk datang ke unit terdekat untuk melakukan pendaftaran nomor kartu di CS.
karena hanya pihak bank yang dapat mendaftarkan nomor kartu. Setelah melakukan update oleh pihak bank, secara otomatis di aplikasi Simpi akan terjadi perubahan data dan kartu tani sudah dapat digunakan oleh petani. Apabila penyebab decline 02 disebabkan karena data kode MID kios tidak terisi atau 0, maka kewajiban teman admin untuk melakukan update atau memperbaiki data MID kios tersebut dengan cara klik menu RDKK pada kiri layar, lalu pilih data kelompok tani. Akan tampil data kelompok tani di wilayah teman-teman. Selanjutnya, cari kelompok tani di mana petani tersebut terdaftar. Bila telah menemukan, saya contohkan di sini terdaftar di kelompok tani Latepo. Setelah menemukan, klik tanda pulpen pada aksi ubah. Maka akan muncul menu edit kelompok tani. Silahkan isikan kode MID agen. Nomor kode MID agen ini dapat teman-teman peroleh atau lihat pada mesin edisi KPL. Setelah mengisi kode MID agen, klik simpan, maka secara otomatis kartu tani sudah dapat digunakan. Baik, itulah tadi video cara penggunaan aplikasi simpi.bri.co.id dan cara bagaimana mengatasi permasalahan kartu tani decline 02 maupun kota kosong. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan, tetap jaga jarak, memakai masker, dan selalu dukung channel Aura Berbagi. Wassalam.